Salam sejahtera, jumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB. Saya Pendeta Yan Yona Lumanau, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gloria di Bekasi. Menjalani hari, mari kita laluinya bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami mau menjalani hari ini dalam kekuatan firman-Mu. Karena itu ketika kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu, kuasailah kami dengan roh ilahi, sehingga dengan baik firman-Mu kami pahami, dengan baik kami nyatakan di dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita dalam Mazmur 29 pada ayatnya yang kelima dan 6. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Saudara-saudara, dipahami, diimani, Mazmur-Mazmur ini sebagian besar dikarang oleh Raja Daud. Artinya, Daud diilhami oleh kuasa Roh Kudus, kemudian dia mensyairkan akan Mazmur-Mazmur ini. Saudara-saudara, Raja Daud, seorang anak Israel atau Yahudi, dididik secara ketat pada firman Allah, pada hukum Taurat yang berlaku pada seluruh orang Israel. Dengan pemahaman-pemahaman yang kuat itu, kemudian dia bisa merefleksikan akan firman Tuhan itu dikaitkan dengan keadaan, situasi, kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, tentu saja Raja Daud sangat paham. Dalam kitab Kejadian dikisahkan bahwa langit dan bumi dan segala isinya itu diciptakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Artinya, saudara-saudara, kata-kata Tuhan itu berkuasa. Kata-kata Tuhan itu bermakna. Dalam pemahaman yang sedemikian itulah kemudian dia mengatakan suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Saudara-saudara, pohon aras terkenal sebagai pohon yang besar, pohon yang kuat, dan kayunya pada zaman Raja Salomo dipakai untuk membangun istana, dipakai untuk membangun bait Allah. Tetapi di dalam kekokohannya, di dalam kekuatan akan pohon aras itu, ternyata Tuhan bisa mematahkan hanya dengan kata-kata. Ini tentu saja makna kiasan, tetapi Raja Daud mengaminkan, mengakui akan kemahakuasaan Allah, akan kata-kata Allah, akan firman Allah yang kuat dan berkuasa itu. Saudara-saudara, pengungkapan pemazmur, kata-kata Tuhan itu berkuasa. Kata-kata Tuhan itu bermakna. Tidak semata-mata dia ungkapkan di dalam ungkapan-ungkapan iman, seperti
tertera di dalam Mazmur yang kita baca bersama-sama. Tetapi pengakuan Tuhan Maha Kuasa, kata-katanya itu bermakna, kata-katanya itu mempunyai kekuatan, sungguh nyata di dalam kehidupan pemazmur atau Raja Daud. Dia mengaminkan itu dalam pergumulan-pergumulan kehidupannya, secara pribadi, ataupun ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika dia berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Dia mengaminkan dengan sungguh kata-kata Tuhan itu mempunyai kekuatan. Kata-kata Tuhan itu bermakna. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, persoalannya bagi kita sekarang, apakah kata-kata Tuhan masih bermakna? Apakah kata-kata Tuhan, firman Tuhan, masih kita aminkan di dalam kehidupan saudara dan saya? Ketika kita senang, ketika kita gembira, ketika kita berhasil, mudah untuk kita katakan, kata-kata Tuhan itu sungguh bermakna. Kata-kata Tuhan itu sungguh berkuasa. Tetapi bagaimana kalau kita ada dalam kesulitan kehidupan yang berat? Bagaimana kalau kita sedang dirundung duka? Bagaimana kalau kita sedang diperhadapkan dengan sakit penyakit yang belum tersembuhkan? Apakah kita masih mengaminkan kata-kata Tuhan itu bermakna? Firman Tuhan itu berkuasa. Saudara-saudara, belajar dari pemazmur. Sebagai orang beriman masa kini, tentu saja kita harus mengaminkan kata-kata Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bermakna. Firman Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, mari kita aminkan ini dan kita nyatakan di dalam praktek kehidupan, di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam persoalan-persoalan, di dalam tantangan-tantangan kehidupan kita. Semua itu bisa terselesaikan dengan mengaminkan kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa, dan terjadilah padaku menurut kuasa firman Tuhan. Kita berdoa. Kata-katamu, firman-Mu itu berkuasa. Ia menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Dia berkuasa juga terhadap kehidupan kami. Bukan hanya masalah-masalah menyenangkan, tetapi juga gumul, sakit, penyakit, kekurangan-kekurangan. Biarlah kami senantiasa datang kepadamu untuk mengaminkan dan memohonkan kata-katamu, firman-Mu itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Tuhan, tuntunlah kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tidak hanya pada hari ini, tapi seterusnya. Dalam kuasa firman-Mu yang ya dan amin itu, ya Bapa. Kami mendoakan gereja-Mu GPIB yang ada di kota dan di pelosok-pelosok pedalaman. Kami mendoakan majelis sinode, ya Bapa. Kami mendoakan untuk negara bangsa ini, biarlah berjalan dengan sebaiknya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.
Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Marpai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.